Jagat maya diramaikan dengan tagar Save Komodo setelah beredarnya foto seekor komodo yang menghadang truk proyek. Foto pertama kali diunggah akun Instagram @greogiusavioma. Dalam foto tersebut terlihat seekor komodo berada di depan sebuah truk di proyek Pulau Rinca. Pro kontra pun bermunculan. Banyak yang khawatir habitat komodo terganggu dengan proyek pembangunan. Truk mengangkut material untuk proyek pembangunan Taman Jurassic Park di Pulau Rinca. Foto ini pun sontak mengundang beragam komentar, yang mayoritasnya menolak karena khawatir habitat komodo akan terganggu dengan adanya proyek pembangunan di Pulau Rinca. Sementara pihak pengelola proyek membenarkan foto komodo yang berada di sekitar truk. Namun komodo bukan menghadang, melainkan hanya kebetulan melintas saat truk sedang mogok. Tapi mobilnya posisi mesinnya mati. Dan komodo itu bukan arah langsung dari depan, dari samping, jarak itu sekitar 1 meter lebih dari samping mobil itu. Akhirnya saya dan saya punya teman ini menghindar naik ke atas trek. Ya karena kita kan baru pertama kali lihat komodo, jadi kita juga takut. Harinya kadang seharinya tuh mereka bisa melintas 5-6 kali bahkan 10 kali per hari. Itu bukan kejadian pertama mereka melintas, hanya kejadian itu yang bikin uniknya atau bikin bedanya ya karena memang ada dump truck. Pembangunan Taman Geopark atau Jurassic Park ditargetkan selesai pada bulan Juni 2021 mendatang. Kini kita akan ulas lebih jauh selengkapnya di Indonesia Bicara. Ya, pembangunan Taman Geopark atau Jurassic Park ditargetkan selesai pada Juni 2021 mendatang. Proyek strategis nasional ini dikerjakan oleh Kementerian PUPR. Namun pro dan kontra bermunculan, banyak yang khawatir habitat komodo terganggu dengan proyek pembangunan. Bersama saya Herjuno Syaputra, kita akan berbincang lebih jauh terkait menjaga permata di Pulau Komodo. Dan saat ini, malam ini kita akan mencoba menggali insight dari beberapa narasumber. Yang pertama, saya sudah terhubung dengan ada Chelsea Verhoeven. Saya panggilnya Mbak Chelsea aja ya. Apa kabar Mbak Chelsea? Baik, Mas Dino. Iya, terima kasih loh sudah mau bergabung bersama kami malam ini. Sama-sama dong. Iya, kita sebelum bicara pro dan kontra terkait Mbak Chelsea juga bacakan beberapa hari yang lalu viral juga bagaimana foto komodo menghadang truk seperti itu. Tapi saya dengar Mbak Chelsea baru pulang dari Pulau Komodo. Benar, Aha. baru kayak seminggu yang lalu, Mas. Baru seminggu yang lalu. Ini Pulau Komodo atau Rincanya? Pulau Komodonya. Oh ya, Rinca ditutup kan ya karena lagi pembangunan. Oke, sebelum kita bicara soal pro dan kontra dan juga pendapat Mbak Chelsea, kalau bicara seminggu yang lalu ke Pulau Komodo sendiri, pengalamannya seperti apa? Sangat menyenangkan ya Oke. pastinya ya. Karena baru pertama kali ke NTT Oke. dan langsung ke Pulau Komodo itu dan lihat komodo secara langsung gitu. Nah ini, Dan silakan. iya, maksudnya Ya. alam-alamnya tuh masih benar-benar asri gitu loh, Mas. Oke, ada yang berbeda nggak sih Mbak yang Anda dapati di sana suasana atau atmosfernya? Karena kan kita tahu bahwa sekarang lagi pandemi dan juga lagi ada pro dan kontra. Kalau untuk wisata sendiri, safe atau seperti apa? Kalau wisata sendiri, karena baru pertama kali, mungkin aku belum bisa bandingin sama Oke. sebelumnya ya. Tapi kalau waktu aku ke sana, mungkin karena pandemi juga, jadinya agak sepi sih. Agak Cuma sepi? memang tetap ada pembantunya. Kita dikasih tetap tahu apa peraturan yang harus dipatuhi di sana. Kemudian nanti kita bisa nemuin komodonya di mana, kayak gitu gitunya aja sih sebenarnya. Kemarin waktu minggu lalu, kenapa tujuannya Komodo? Kenapa pilihannya jatuh ke NTT? Kenapa nggak Bali atau Raja Ampat? Kenapa Komodo? Karena emang mau mencoba sesuatu yang beda sih. Oke. Pengen hidup di kapal rasanya gimana. Terus karena di Labuan Bajo, kenapa nggak kita ke Komodo kan? Oke. Kalian lihat seperti apa secara langsung gitu. Nah, kalau bicara pembangunan yang ada di Pulau Rinca sendiri, kan karena kita tahu ada beberapa pulau di kawasan itu, ada Pulau Rinca, Pulau Komodo. Mbak Chelsea kemarin ketika berwisata minggu lalu, apakah sempat melihat ada tadi pembangunan atau seperti apa, atau mungkin merasakan bahwa memang atmosfernya tadi ada banyak truk atau seperti apa? Kebetulan
kebetulan waktu ke sana emang belum lihat apa-apa sih Mas. Oke. Pure di pelabuhan, habis itu naik kapal, habis itu langsung ke pulau gitu-gitu aja. Jadi nggak sempat lihat adanya truk atau pembangunan yang gimana tuh nggak ada. Ada ngobrol dengan lokal, penduduk lokal terkait ya apapun itu. Paling ngobrolnya tuh kayak masa pandemi gini gimana pengunjungnya kayak gitu. Dia bilang ya emang lebih sepi kayak gitu. Terus komodonya kadang suka ngumpet kalau siang hari, kalau malam biasanya lebih aktif, lebih kayak gitu sih Mas. Oke, jadi ngobrolnya lebih soal itu. Nah, kalau kita terkait dengan kita tahu netizen beberapa waktu lalu dibuat patah hati dengan foto yang viral bagaimana seekor komodo menghadang truk. Dan Mbak Chelsea udah lihat dong? Udah dong. Oke, pendapatnya dulu secara umum gimana? Secara umum tuh ya emang agak sedih sih ngeliatnya sebenarnya itu. Tapi sebenarnya kan kalau pemerintah udah mau mendirikan sesuatu, harusnya menurut aku ya, dia harus segala resikonya tuh harus bisa ditanggung gitu. Jadi nggak cuma untuk keuntungan aja, tapi juga harus memperdulikan si satwanya sendiri, terutama komodo kan emang dilindungi di Indonesia betul. gitu kan. Dan komodo Dan ini emang harus bener-bener fokus, nggak cuma untuk ningkatin ekonomi warganya juga, tapi kan ya harus kembang biak komodonya apa segala macamnya, apa perlindungannya tuh harus benar-benar diperketat. Aku sih kayak gitu sih. Karena memang dari dulu alamnya seperti itu kan, memang untuk tumbuh dan kembangnya memang komodo seperti itu. Dan yang saya baca juga Mbak Chelsea bahwa Pulau Rinca dan Pulau Komodo ini memang dua pulau yang sangat topografinya sangat cocok untuk perkembangan komodo. Nah, kalau dari sisi wisatawan, Anda sebagai seorang wisatawan melihat bahwa rencana ini kan terkait dengan yang katanya kita masih gali semua sih informasi, kita nggak mau jadi judgmental gitu ya, menerima info. Saya pun ketika lihat foto itu juga nggak mau nelan mentah-mentah kan, karena pengen tahu oh bener nggak sih atau ini hoax. Kita tahu kan zaman sekarang. Nah, Anda sebagai wisatawan, menurut Anda perlu nggak sih dirubah atau memang pembangunan wisata premium harus resort yang bagus atau enggak? Tapi atau apa kita bisa menikmati komodo dengan ya cara yang tradisional tadi dari dulu sampai sekarang yang Anda nikmati juga dengan cara tradisional kan sebenarnya? Benar. Gimana? Kalau aku sih lebih setuju ke ya namanya wisatawan pasti pengen menikmati sesuatu keindahan ya. Betul. Cuma kalau sampai harus mengorbankan contohnya satwa yang udah ratusan tahun kita lindungi apa segala macam, saya jujur lebih milih tradisional aja gitu. Mending saya jalan keliling-keliling sebentar dapat panasnya, tapi lihat komodonya hidup sehat seger itu lebih suatu kebahagiaan sendiri gitu buat kita gitu loh. Wisatawan menurut saya gitu. Daripada kita daripada kita bisa menikmati apa misalkan resort yang mewah, kita bisa lihat komodo dari jauh tapi ternyata komodonya pun tuh nggak seneng misalkan kayak gitu atau nggak sesuai dengan habitatnya, itu kan malah yang ada nanti dia stres, malah gampang mati atau gimana gitu kan lebih disayangkan gitu. Betul, karena kita tahu bahwa gimana ya Mbak, kalau kita bicara ya ini sisi yang mungkin kontra terkait ini, tapi nanti kita coba dengar juga dari pemerintah seperti apa. Anda melihat bahwa ya sebagai wisatawan ya tadi alangkah lebih baiknya kalau kita menikmati itu dengan cara natural tadi ya, tradisional seperti habitat aslinya. Tapi ketika ada pilihan bahwa oh ini memang untuk pembangunan ekonomi juga tidak let's say mungkin tidak merusak lingkungan, Anda masih keberatan dengan itu atau memang ya sudah kalaupun mau diperbaiki bukan pulaunya tapi mungkin aksesnya atau mungkin bagaimana kawasan konservasinya, hutannya dan penduduk lokalnya atau seperti apa, Mbak Chelsea? Saya mungkin bisa akan datang ke sana, tapi ya itu dengan berbagai catatan itu ya Mas. Yang terpenting adalah ya satwanya tetap terlindungi gitu. Merekanya nggak tersiksa, merekanya nggak terkungkung. Betul. Mereka tetap bisa hidup nyaman, dapat makan secara alami dengan nyaman juga. Ada yang ngurusin juga, itu suatu nilai plus juga sebenarnya gitu. Intinya ada resort bagus, oke, saya akan bisa datang. Cuma ya komodonya ini yang nomor utama, lebih kayak gitu sih sebenarnya. Jadi nomor satunya tuh komodo ya, jangan nomor satunya ekonomi atau nomor satunya resort atau nomor satunya wisatawan. Yang lain bisa, the rest can wait ya. Benar. Dari dulu kan yang kita lindungin kan si komodonya itu kan, lebih ke situnya aja sih. Orang natural aja wisatawan banyak kok yang mau datang gitu loh. Apalagi kalau bagus, tapi dengan
berbagai banyak hal catatan itu, maksudnya tetap benar perawatannya gitu-gitu Oke. sih. Nah, sebagai wisatawan, Anda kemarin ke Pulau Komodo, apa yang Anda rasakan, Mbak, untuk bicara akses atau akomodasi atau hal-hal lain yang menurut Anda sebenarnya sudah bagus, sudah baik gitu, sudah memadai, atau mungkin Anda merasakan masih banyak kurangnya? Itu kenapa harus ada perbaikan atau pembangunan? Kalau pengalaman Sebenarnya pribadi. Nah, pengalaman pribadi kalau untuk akomodasi itu udah sangat mudah banget ya. baik. Datang ke sana tinggal naik kapal, terus emang akses jalannya emang agak jauh. Tapi menurut aku nggak ada masalah karena kita memilih itu untuk lihat komodo secara langsung, secara natural ya itu resiko yang kita tanggung gitu. Dan di sana pun juga tempat-tempat orang-orang yang berjualan juga udah tertata kok gitu. Oke. Mungkin ya 1-2 mungkin kayak tempat sampah atau toilet paling itu aja sih. Sisanya karena kita udah milih mau lihat komodo secara natural ya menurut aku jalan jauh agak panas. Terus habis itu memang harus ada pemandu ya nggak ada masalah Itu gitu. bagian dari sedihnya ya, fun-nya Iya, ya, betul. karena memang komodo di alam liar gitu. Benar. So we have to jump into the wildlife kalau mau melihat komodo, bukan kitanya yang mau fancy gitu ya. Oke, itu yang ya sebenarnya wisatawan pun udah paham sih sebenarnya soal itu ya. Iya. Kalaupun mau ke Komodo. Nah, Mbak, masih terkait dengan kontroversi ini. Anda sebagai yang sudah ke sana, wisatawan juga, berarti dengan kata lain agak keberatan ya kalau sampai ekosistem dibangun, ya tadi merusak ekosistem Komodo di sana. Lalu ada apa lagi yang ingin Anda sampaikan? Kalau lokal di sana, penduduk lokal di sana, Anda melihatnya bagaimana? Apakah mereka ekonomi atau seperti apa sudah cukup baik, atau mereka juga sebenarnya yang bisa dilakukan pemerintah ya tadi membangun ekonomi mereka, atau karena kan saya dengar juga beberapa akan digusur karena tadi ada keperluan resort ini. Kalau menurut aku sih sana udah cukup baik ya Mas, karena memang kondisi yang pandemi ini aja. Jadi itu wisatawan yang sepi, pedagang tuh jadi jualannya tuh jarang banyak yang beli. Tapi untuk keseluruhan fasilitas datang ke sana segala macam sih menurut saya sih udah oke sih sebenarnya. Oke. Cuma ya karena emang kondisinya pandemi, wisatawan sepi mau gimana lagi kan kayak gitu kan. Oke, kalau pertanyaan mahal atau enggak, Mbak, untuk ke Pulau Komodo, Mbak Chelsea jawabannya apa? Standar. Standar. Iya. Jadi sama aja kalau kita mau ke Bali Masih gitu oke. ya. Iya, sama aja. Sama aja sebenarnya, masih oke ya. Jadi kalau ada alasan bahwa wisatanya mungkin kemahalan, jadi atau malah mau dibikin premium lebih mahal dong nanti jatuhnya kan? Iya. Jadi Iya benar-benar. Jadi nggak Masih semua. standar sih Mas. Sebenarnya kan lebih ke tiket pesawatnya aja sih. Kalau Oke. misalkan waktu di sananya kan banyak pilihan paket wisata yang kita bisa pakai gitu. Mau dari yang murah sampai yang mahal pun juga ada gitu loh. Sebenarnya kan lebih ke jarak tiket pesawatnya itu, kalau sisanya di sana mah masih standar aja sih. Jadi sebenarnya banyak Makanan, pilihan ya. baju apa segala macam, banyak pilihan sekali. Jadi di sana. tergantung budget kita lagi sebenarnya. Kita mampu yang di mana atau memang pilihannya seperti apa. Nah, kalau berpengalaman kemarin yang paling mengesankan Mbak Chelsea, ya pasti fun banget. Karena apalagi liburan di tengah pandemi itu something luxury loh. Ya, saya aja udah setengah tahun lebih nggak kemana-mana, ini luar biasa. Tapi nggak apa-apa, hikmahnya nabung gitu. Nah, tapi kalau Mbak Chelsea sendiri, apa pengalaman yang paling mungkin nggak terlupakan kemarin selama di Pulau Komodo? Yang nggak terlupakan ya karena pandemi pasti lebih sepi, jauh lebih sepi. Kita doang yang datang dan kita bisa foto sama komodonya itu sih di alamnya yang liar itu karena lumayan agak serem-serem gimana gitu Mas. Dikira kan, maksudnya komodo emang geraknya pelan-pelan tapi kan takut tiba-tiba dia berulah apa segala macam. Makanya kayak kita mau foto tuh kayak ngendap kayak gitu. Terus itu yang lumayan bikin deg-deg ser. Iya. Jadi luar biasa ya pengalamannya. Mau nggak ke Komodo lagi? Mau dong. Mau ya. Boleh, nanti diajak saya juga boleh Mbak? Belum liburan? Ayo dong. Baik Mbak Chelsea, terima kasih atas insight-nya, waktunya juga luar biasa. Semoga ada jalan paling baik ya, karena kita sama-sama ingin Komodo sebagai warisan tadi, hewan purba yang satu-satunya yang masih bertahan di habitatnya sampai saat ini adalah Komodo, atau dalam bahasa ilmiahnya Fansus komodoensis, seperti itulah pokoknya Mbak Chelsea. Terima kasih Mbak Chelsea atas waktunya. Sama-sama. Baik.